Oke, sekali lagi selamat siang, Salam. Hari ini kita bisa berjumpa ya. Sebelum kita lanjutkan kepada topik yang berikut, saya ingin menegaskan kembali pelajaran sebelumnya. Itu berbicara tentang wahyu, atau kita sebut dengan istilah penyataan ya, penyataan Allah. Bahwa saya review lagi, penyataan di dalam bahasa Yunani disebut dengan apokalipsis atau apokalipto, yang kemudian di dalam bahasa Inggris disebut sebagai revelation. Itu artinya sesuatu yang disingkapkan atau sesuatu yang dibukakan dari apa yang dulunya tertutup atau dulunya tidak terlihat jelas atau samar-samar, tapi kemudian dibukakan. Nah, itulah yang disebut dengan istilah apokalipsis. Nah, dalam bahasa Ibrani, padanan katanya disebut dengan istilah gala. Gala juga artinya terbuka atau telanjang, begitu ya. Jadi, kalau kita melihat definisi daripada penyataan itu bisa didefinisikan ya, jikalau dihubungkan dengan Allah, itu adalah penyingkapan atau penyataan diri Allah ya, bahwa Allah menyatakan dirinya atau Allah memperkenalkan dirinya ya dengan dua cara. Ada disebut penyataan umum dan juga penyataan khusus. Jadi penyataan umum, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya secara umum ya, yang berlaku bagi semua orang tentunya, melalui alam semesta, melalui sejarah, dan juga hati nurani manusia. Sumbernya adalah Allah sendiri tentunya, jangkauannya umum atau semua orang ya. Kita sudah dapat contoh juga bagaimana disampaikan bahwa matahari ya, ataupun bulan ataupun hujan itu disebut sebagai anugerah yang bersifat umum yang berlaku bagi semua orang ya. Jadi sarana yang dipakai Tuhan adalah menggunakan cara-cara universal melalui alam, melalui sejarah, dan juga hati nurani manusia ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kuasanya dalam alam semesta, menyatakan keunggulannya, kemudian keahliannya, penentuannya di dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, keberadaannya yang hidup ya, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab ya, dalam Mazmur 19, dalam Roma pasal 1, Kisah 14, Matius pasal 5. Saudara bisa baca itu sebagaimana ada di dalam diktat ya, yang sudah dikirim secara digital. Itu. Kemudian kita juga sudah menyinggung bahwa wahyu yang bersifat umum, penyataan umum itu ada keterbatasannya. Membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tetapi tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan Allah yang benar dan penuh tentang Allah. Ya, karena tadi sudah disebutkan wahyu umum itu berlaku bagi semua orang, tetapi karena dosa, wahyu umum tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan Allah yang benar secara pribadi. Membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah, ya, karena agama-agama di luar kekristenan juga mereka berseru, mereka berdoa kepada Allah. Tapi Allah yang mana ya? Kita kan harus teliti lagi. Tetapi dikatakan tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Karena bagi kita, ya jelas ya, Alkitab menyatakan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain daripada Yesus Kristus. Ya, memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah
Tetapi tidak memberikan pengetahuan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah. Jadi agama-agama pada umumnya atau manusia pada umumnya, mereka bisa mengakui tentang adanya Allah. Dan mereka berkata bahwa Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, ya, Allah itu pencipta. Tapi setelah ditelusuri, diselidiki lebih dalam, apakah mereka memiliki kepastian keselamatan di dalam Allah yang mereka panggil, Allah yang mereka sebut? Ternyata tidak, ya, karena memang belum sampai kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi itulah keterbatasan daripada wahyu umum. Hasilnya apa? Menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah khusus. Jadi sebenarnya penyataan umum itu, ya, bisa membuka kesempatan, membuka pintu masuk kepada anugerah khusus. Lalu melawan isme-isme yang menolak keberadaan Allah. Nah, ini juga sudah kita singgung sebelumnya. Membatasi dosa manusia atau hukum moral. Jadi sekalipun orang belum percaya kepada Yesus Kristus, ya sesungguhnya mereka tahu membedakan ini baik, ini jahat, ya. Kenapa? Karena semua manusia memiliki hati nurani, dan kita tahu hati nurani itulah yang bisa di dalam dirinya, ya, bisa membedakan apa yang jahat, apa yang baik, ya. Hati nurani itu semacam hakim di dalam diri setiap orang, ya, yang bisa menuduh kalau dia bersalah ataupun kalau dia difitnah atau dituduh, ya. Jadi misalnya gini, ketika saudara dituduh, wah kamu yang mencuri, ya, mencuri, ada uang, ya, ada seseorang kehilangan uang di asrama putri misalnya, lalu kamu dituduh, ya, katakanlah tadi Gloria, tapi dia berkata bukan saya, gitu loh. Dan orang-orang tidak percaya. Tapi sekalipun orang tidak percaya, tapi Gloria berani menyatakan bukan saya yang mengambil. Karena apa? Ada hati nuraninya dia yang akan menjadi hakim di dalam dirinya. Tapi sebaliknya, kalaupun dia sebenarnya berkata bukan saya yang mengambil, tapi sebenarnya dia yang mengambil, tapi hatinya di dalam juga, hati nurani menuduh dia, loh kamu berbohong loh, ya, yang sebenarnya mengambil itu kan kamu. Nah, itu ada di dalam diri semua manusia tanpa terkecuali di dunia ini, bahwa semua orang punya hati nurani. Itu yang disebut sebagai tadi apa, bentuk penyataan umum, ya. Hanya memang karena dosa, maka hati nurani manusia pun itu juga tidak bersih lagi, kan begitu, ya. Bahkan hati nurani kalau sering dibohongi, itu pun bisa menjadi tumpul, dikatakan. Orang yang sering berbohong, hati nuraninya menjadi tumpul, dan itu dianggap menjadi hal yang biasa-biasa saja. Nah, begitu kalau orang yang belum memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Tapi kalau sudah memiliki Roh Kudus pasti beda. Tapi ketika kita bicara tentang Roh Kudus, itu kan sudah masuk ke dalam wahyu yang bersifat khusus, ya. Jadi apalagi tadi kelewatan. Oke. Menghukum secara adil untuk mereka yang berdalih. Itu ada dalam kitab Roma. Maka pada akhirnya suatu saat ketika ada penghakiman, Tuhan datang kembali, tidak seorang manusia pun yang bisa beralasan, maaf ya, saya tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Saya tidak tahu mana yang benar karena saya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang tidak bisa beralasan seperti itu karena di dalam diri setiap manusia Tuhan sudah menaruh, ya, hukum di dalam dirinya yang bisa dipahami melalui hati nurani yang tadi sudah dijelaskan, ya. Oke. Penyataan khusus. Penyataan khusus itu adalah penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab. Jadi harus selalu ingat, ya, penyataan ada dua, penyataan umum dan yang kedua penyataan khusus. Ya, penyataan umum, ya, Allah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui sejarah, melalui hati nurani. Ada tiga. Tapi penyataan khusus bahwa Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui siapa? Yesus Kristus. Yang kemudian
itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Maka bagi kita, penyataan khusus itu memang bersumber dari Allah, jangkauannya adalah orang-orang pilihan yang percaya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa penyataan khusus itu membawa kita kepada sebuah kepastian keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi sarana yang dipakai melalui Yesus Kristus dan firman yang tertulis dalam Alkitab. Ya, ketika kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan sarana-sarana yang dipakai, saluran yang dipakai itu bisa melalui undi, melalui urim dan tumim, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui teofani atau penampakan diri Allah, melalui malaikatnya, melalui nabi-nabi, ya, melalui peristiwa-peristiwa, melalui mujizat-mujizat Tuhan memperkenalkan dirinya. Tetapi Anda usah bingung ya, bagi kita sekarang bahwa apa yang dinyatakan tadi kan sudah tertulis semua di dalam Alkitab. Maka Alkitab sebagai penyataan khusus, nah itulah yang kita pelajari untuk kita bisa mengenal siapa Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya. Jadi berbagai gaya komunikasi Allah berbicara kepada manusia melalui malaikat, iya, ini sudah kita singgung juga ya, bahwa dalam berbagai event, dalam berbagai peristiwa, Tuhan memakai malaikat untuk memberitahukan pesannya kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya, seperti kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yusuf, kepada Maria, begitu ya. Juga ketika kebangkitan Yesus, ya, kelahirannya, kebangkitannya ya. Allah juga berbicara kepada manusia dengan suara lantang, berbicara secara langsung kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua, kepada Samuel, kepada Nathan, kepada Elia, kepada Yeremia, ya, kepada para nabi-nabi. Ya. Allah berbicara kepada manusia juga melalui keheningan, kita sudah pelajari itu ya. Juga melalui alam semesta, berbicara kepada manusia melalui mulut seekor keledai. Allah berbicara kepada manusia juga bisa melalui mimpi, seperti di dalam perjanjian lama ya, ada di sana Yakub, kemudian juga ada Yusuf, ada Salomo, baik juga dalam perjanjian baru ya. Ini contoh-contoh, kalian bisa baca itu lagi di dalam diktat itu ya. Allah juga bisa berbicara melalui penglihatan ya, kepada Yakub, kepada Daud, kepada Yesaya, Daniel. Tuhan menyatakan dirinya melalui penglihatan rohani kepada Yehezkiel dan juga kepada Ananias, Petrus dalam perjanjian baru ya, Cornelius, kepada Paulus, beberapa kali ya Tuhan menyatakan dirinya juga kepada Yohanes ketika menerima kitab Wahyu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita lihat bagaimana Allah juga berbicara melalui penglihatan. Lalu Allah berbicara pada manusia melalui Kristofani ya, penampakan sementara melalui malaikat Tuhan. Tadi juga sudah disinggung ini. Ini hanya contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ya, ada banyak ayat-ayat di sana, saya tidak bacakan lagi semua. Nah, tujuannya apa? Allah menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Jadi tujuan penyataan khusus ya adalah untuk mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Manusia yang mana? Tentu manusia yang percaya ya. Jadi hasilnya bahwa penyataan khusus yaitu Yesus Kristus itu menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar. Lalu juga menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Lalu memungkinkan manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, itulah pentingnya penyataan khusus. Jadi penyataan khusus itu adalah satu keniscayaan, adalah satu keharusan bagi kita ya, untuk kita bisa mendapatkan kepastian keselamatan.
Lalu apa hubungan penyataan umum dengan penyataan khusus? Jadi hubungannya bahwa penyataan umum itu bergantung pada penyataan khusus. Ya, ada seorang teolog namanya Berkauer ya, menyatakan bahwa tanpa penyataan khusus, pekerjaan Allah tidak mungkin bisa kita mengerti. Demikian juga John Calvin yang baru kita peringati pada hari reformasi, juga mengatakan bahwa apa yang terserak-serak dan kabur dalam penyataan umum, ya dipadukan dan dibuat jelas oleh penyataan khusus. Jadi penyataan umum dan penyataan khusus itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tapi kita tidak mungkin bisa memahami penyataan umum tanpa penyataan khusus. Dan sebaliknya, kita tidak bisa memahami jelas ya penyataan khusus jikalau kita tidak memulai dari penyataan umum. Jadi itu yang disebutkan di dalam bagian ini. Ya, penyataan umum dapat menjadi dasar atau pemandu penyataan khusus, ya, atau semacam guide ya yang memimpin kita kepada penyataan khusus. Jadi ketika kita menginjili misalnya, nanti saudara akan ada mata kuliah penginjilan, kita menyampaikan berita Injil kepada seseorang, biasanya dimulai dari yang namanya apa? Wahyu yang bersifat umum. Misalnya dari penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga menciptakan manusia, Tuhan juga memberikan pemeliharaan, ada apa? Air, ada udara, ada apa? Matahari, ada bulan, bintang. Itu semua adalah bentuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang sejarah. Ya, Tuhan menyediakan segala sesuatu sebagai bentuk pemeliharaannya, kasihnya. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ kan. Itu kan baru wahyu umum. Untuk kita bisa membawa berita keselamatan harus sampai kepada wahyu khusus. Maka wahyu khusus kan bicara tentang berita keselamatan. Bahwa tadinya manusia sudah berdosa, tapi sekarang ada jalan keluar melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Gary Crampton berkata, wahyu umum tidak pernah bermakna tanpa wahyu khusus atau sebaliknya. Dan wahyu umum tidak mampu menyatakan Allah sebagai penyelamat ataupun penebus. Dalam dirinya, alam tidak dapat membawa manusia kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Semua manusia perlu mendengarkan Injil agar diselamatkan. Sebagaimana dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Artinya semua orang yang akhirnya meresponi Injil, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Jadi dalam Roma 10 ayat 17 juga dikatakan bahwa karena Injil, ya maka kita akan diselamatkan. Ya, tidak ada keselamatan di luar daripada Injil Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu kita pahami, merupakan hubungan antara penyataan umum dan penyataan khusus ya. Jadi saya kira ini review saja. Tapi sekalipun demikian kita perlu memahami dengan jelas. Ya, sebab ada banyak juga pandangan-pandangan yang berbeda-beda di dalam dunia ini ya, juga di tengah-tengah sekolah-sekolah teologi berkaitan dengan pandangan tentang penyataan ya. Ada beberapa pandangan ya, pandangan kontemporer tentang penyataan. Pandangan liberal misalnya. Kaum liberal memberikan penekanan yang sangat kuat pada penyataan umum. Bahkan memberikan pernyataan bahwa hanya dengan penyataan umum saja manusia sudah dapat dituntun kepada keselamatan. Ya, tapi kita tidak setuju dengan pendapat ini. Ciri utama pandangan liberal adalah subjektivitas manusia dan akal adalah penentu kebenaran. Sedangkan yang menjadi dasar otoritas adalah hati nurani. Alkitab menurut mereka hanya hasil akal manusia yang berisi pemikiran-pemikiran tentang Allah. Nah, ini pandangan liberal. Nah, disebut liberal karena mereka ingin apa ya? Memiliki kebebasan berpikir, lebih menekankan kepada aspek rasio. Maka hal-hal yang dianggap tidak rasional, hal-hal yang dianggap tidak masuk akal, itu tidak perlu diterima. Nah, begitu pandangan mereka juga terhadap Alkitab, bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Disebut berisi berarti hanya mengandung firman.
berarti mereka juga di dalamnya menolak bagian-bagian yang tidak rasional. Nah, ini juga pandangan yang tidak kita terima ya. Jadi kaum liberal memberikan penekanan kepada aspek rasio, memberikan penekanan kepada penyataan umum. Mereka berpandangan ya dengan penyataan umum sudah cukup ya menuntun seseorang kepada keselamatan. Tapi itu kan tidak mungkin ya, karena jelas firman Tuhan berkata, seperti tadi saya sudah singgung, bahwa tidak mungkin seseorang bisa mengerti ya keselamatan tanpa ya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi itu pandangan liberal. Ada lagi yang lain ya, pandangan neo-ortodoks. Aduh, hilang ini. Bentar. Pandangan neo-ortodoks itu yang berkata bahwa firman itu memiliki konsep ya. Mereka memiliki konsep menjadi rema ya. Konsep menjadi rema. Apa artinya menjadi rema? Ini lebih menekankan kepada aspek pengalaman. Lebih menekankan kepada aspek pengalaman. Nah, ketika seseorang membaca Alkitab, ketika seseorang membaca firman, lalu mereka berkata, oh ini sesuatu yang sangat berguna bagi saya. Bahasa kita sekarang katanya ini menjadi berkat bagi saya. Nah, itu disebut dengan istilah konsep menjadi rema. Nah, pertanyaannya, apakah bagian yang lain itu bukan firman, sehingga hanya bagian yang cocok dengan saya, maka itu saya terima menjadi rema, menjadi firman. Nah, ini konsep neo-ortodoks. Penekanan mereka ada kepada pengalaman. Jadi kalau liberal lebih menekankan kepada rasio, nah orang-orang neo-ortodoks ya lebih menekankan kepada konsep apa? Pengalaman. Kalau saya mengalami firman, saya diberkati, saya terima gitu ya. Tapi bagian-bagian lain bagaimana? Nah, kalau demikian bahwa otoritas firman atau kemutlakan firman bergantung kepada pengalaman dan kita tidak menerima pandangan yang seperti itu. Maka kita sebagai kaum Injili atau sebagai kaum reform berkata bahwa Alkitab adalah penyataan Allah yang bersifat mutlak. Bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi kita tidak berkata Alkitab itu menjadi firman, atau kita tidak menerima Alkitab itu hanya berisi firman, tapi kita menerima Alkitab adalah firman Allah yang bersifat mutlak, yang berotoritas. Alkitab adalah firman Allah 100% ya. Karena kita memiliki sebuah keyakinan Alkitab itu berasal dari Allah dan itu diwahyukan oleh Allah. Kemudian Alkitab itu juga diilhamkan oleh Allah. Nanti kita akan sampai ke bagian itu. Kita akan mempelajari itu setelah ini ya. Tetapi kita perlu terlebih dahulu memiliki pandangan dasar bagaimana kita memandang Alkitab. Sekali lagi pandangan kita bahwa Alkitab itu adalah penyataan Allah atau wahyu Allah yang bersifat khusus ya. Alkitab adalah wahyu atau penyataan Allah yang bersifat khusus, spesial. Bagi kita Alkitab spesial. Dan Alkitab itu adalah firman Allah yang kita terima tanpa salah, bersifat mutlak, sempurna. Kemudian Alkitab itu adalah Alkitab yang kekal, yang tidak terbatas. Nah, saya kira kita harus memahami sampai di sini dulu ya. Jadi kita tidak mungkin bisa mengenal siapa Allah yang sejati. Kita tidak mungkin bisa memahami tentang konsep keselamatan yang sejati jikalau tanpa Alkitab. Hanya melalui Alkitab yang kita terima sebagai firman, kebenaran yang mutlak, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang sejati, memiliki pengenalan akan Allah yang benar secara progresif, secara tahap demi tahap, ya, seperti itu. Jadi
Itu dulu yang saya sampaikan berkaitan dengan penyataan Allah atau wahyu Allah, penyataan umum dan penyataan khusus, ya, seperti itu. Oke, saya sampai di sini untuk wahyu umum dan wahyu khusus. Jikalau ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan sebelum kita melanjutkan kepada topik yang berikutnya.